siap menyembah Tuhan, menari bagi Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersama-sama dengan saya katakan, saya mau dengar tepuk tangannya yang paling meriah. Semua diberkati, amin. Berikan salam kiri kanan, katakan aku diberkati.
untuk kita mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau badai dalam hidup kami dapat ditenangkan. Bahkan Engkau membawa kami berjalan di atas badai. Kami bersyukur punya Allah yang mengajari kami, menemani kami berjalan mengatasi badai hidup kami. The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
will be still, for you are God. Let the ocean rise and the storm. I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Father, you are king over the flood. I will be still. Rise up, let's go. Sebab di dalam ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sebab Engkau the King, the Prince of Peace. Engkau Raja damai yang memberikan kami damai sejahtera. Bahkan di pusat badai yang bergelora sekalipun, kami temukan kedamaian sejati Tuhan. Apapun juga badai yang sekarang sedang melingkupi hidup kami, kami percaya Engkau Tuhan menggenggam hidup kami. Even I walk through the shadow of death, meskipun aku jalan di tengah lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi dan melingkupi diriku. Sebab kami mau katakan Tuhan, apapun juga musim hidup kami, Engkau Tuhan yang beserta hidup kami. Di tengah badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam badai paling kelam sekalipun, Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, Ebenezer, sampai sekarang, sampai di titik ini Engkau menolong dan menuntun kami. Bicara pada setiap kami Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur, Engkau terjemahkan isi hati Bapa buat setiap kami. Amin. Dibuka mata hati kami. Ini tanah hati kami, tanah dengan unsur hara terbaik untuk ditaburi benih kebenaran firman. Tuhan bicara pada setiap kami, hamba-hamba-Mu siap dan senantiasa mendengar. Sebab satu patah kata dari Tuhan mengubah hidup kami untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Silakan duduk semuanya.
Shalom. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam buat teman-teman di KJS, di TSOL, dan juga yang mendengarkan siaran ini dimanapun juga berada. Kabar kita luar biasa diberkati, amin. Selamat datang Bapak Ibu Pendeta di KJS. Silakan duduk dulu semuanya teman-teman. Sebetulnya botol minuman kayak gini itu saya tutupin aja merek. Itu kalau sudah pemakaian sekali, idealnya nggak boleh dipakai lagi, karena ada zat di dalamnya yang dia akan mulai larut. Apalagi plastik-plastik yang dipakai zaman kiwari atau masa kini. Terlebih kalau kita makanya semangat, reot nggak lama-lama? Reot. Kalau sudah reot, dibuang ke kemana? Ya tanah, nah mungkin dibuang ke udara ya. Buang ke udara, gravitasi satu lagi, betul? Terus mesti ada saja orang-orang hobinya nginjain dan senang dengan suara kresek-kreseknya, betul ya? Sehingga akhirnya botol itu kehilangan fungsinya. Hidup kita itu kan punya fungsi garam dan terang dunia. Ketika fungsinya hilang, kita akan diinjak. Siapa yang bilang itu? Tuhan Yesus sendiri. Dan saya berdoa sampai nanti kita pulang ke rumah kita di surga, tidak ada yang kehilangan fungsi. Amin. Tapi tidak bisa, susah. Memang saya tidak pernah bilang ikut Tuhan gampang, tapi kita mengucap syukur. Sekian ribu tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan, dan hari-hari ini kita memperingati itu dalam Pentakosta, dan Roh Kudus yang nolong kita, memampukan kita supaya fungsi kita tidak error. Amin. Kalau botol ini memang fungsinya terbatas, begitu selesai fungsinya dibuang. Meskipun kita nih bangsa yang sangat kreatif, betul nggak sih? Indonesia tuh kreatif banget loh. Botol bekas masih dipakai, dibuang pun dijual masih laku, betul? Kita punya divisi khusus untuk ngurusin rosok-rosok, kita jualin, uangnya masih dipakai, bisa untuk makan lagi. Tapi sekian puluh tahun yang lalu ada seorang anak kecil perempuan, botolnya sudah rusak kayak gini, dipakai terus ke sekolah di mana-mana ya. Akhirnya saya benar-benar nggak bisa dipakai, akhirnya kebuang juga, fungsinya habis. Siapa anak perempuan itu, tanya mami tahu. Gitu ya. Oke, shalom semuanya. Shalom di dalam, shalom yang di luar. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar sebuah firman Tuhan yang saya berdoa membuat hidup kita fungsinya tidak pernah hilang. Mari sama-sama buka di kitab Mazmur, ketika Daud yang ngaku dosa di hadapan Tuhan. Seorang yang punya gelar orang yang kukasihi, the man after my own heart, tiba-tiba bisa ngacu hidupnya. Sampai sekian waktu lamanya ditegur Nabi baru ingat dia. Ini doanya. Doa dari siapa? Daud. Mazmur 51, judul perikop yang diberikan LAI adalah pengakuan dosa. Perhatikan ayat 13 dan 14. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Rohmu yang kudus daripadaku. Sebetulnya ini lebih jeritan ya. Perhatikan tanda seru di belakangnya. Jadi dia teriak itu. Ada dua hal yang Daud mau katakan. Yang pertama dibuang, seperti botol tadi dibuang di tanah. Yang kedua diambil. Ada yang dibuang dan yang diambil. Yang dibuang tuh ya Daud itu. Yang diambil rohnya Tuhan yang kudus. Ayat 14. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud sadar begitu fungsinya hilang, dia nggak berfungsi lagi. Dia lihat, kemarin teman-teman masih ingat nggak saya bawa lampu apa itu? Lampu colokan ya kan? Kalau dicolok nyala ya kan? Seperti ini kan nyala kan, ada aliran listrik. Sebenarnya dipotong aliran listriknya dia tidak akan nyala, tapi ini nyala, kasih fungsi buat kita, terang, betul ya. Mic ini dia ada fungsinya melipat gandakan tekanan suara saya. Begitu saya pakai ini, teman-teman di belakang bisa kedengeran, betul? Tapi mata Daud lihat sekian waktu yang lalu, sebelum dia naik tahta di Israel, ada mertuanya sendiri. Waktu itu mertuanya stres berat. Siapa mertuanya? Raja Saul. Alkitab berkata,
Roh Allah meninggalkan Saul, roh jahat datang musik. Begitu roh jahat datang, ngaco semua error yang di dalam. Ingat struktur kita, kalau di dalam berantakan, luarnya ikut berantakan. Ngikutin itu ngikutin. Makanya Tuhan Yesus berkata, yang di dalam meluap ke luar. Saul dalamnya rusak sudah. Macam-macam akhirnya roh Allah undur. Begitu roh Allah undur, ini sudah sistem yang berlaku di dunia roh. Kalau ini kosong, masuk spirit yang lain, ngaco. Dia pengen bunuh mantunya sendiri. Daud mau dibantai. Tapi Daud juga ngerti bahwa di kisah nabi-nabi juga ada yang namanya Simson. Tiba-tiba roh Allah undur. Ini orang gagah perkasa. Kayaknya apa itu? Pintu gerbang kota itu dijunjung, diangkat gitu. Gagahnya luar biasa. Karena Simson ini dia hobinya ngikuti keinginannya. Ingat ya teman-teman ya. Boleh enggak kita ngikuti keinginan kita terus-menerus? Oh ya boleh. Tanpa disadari ngikuti the 10 commandments of Satan. Sekian minggu yang lalu saya cerita, kalau di Tuhan ada 10 perintah Allah, setan suka mengkopi. Ada 10 perintah setan, salah satunya do as thou wish, lakukan apa saja yang kau mau. Wah, enak tuh. Banyak peminatnya ya. Ya kan setiap kita pengennya ngikutin kemauan kita, makanya jalan ikut Tuhan itu jalan yang sempit berliku-liku, jalan dunia itu lebar. Makanya maaf kata nih, saya sering ngobrol dengan anak-anak, dengan mami, sebetulnya jalan Tuhan itu tidak laku. Sedikit yang ikut sudah sedikit curam terjal, berkelok-kelok naik turun. Nah sedangkan jalan di dunia lebar, karena salah satunya lakukan yang kamu mau. Nah Simson itu lakukan semua yang dia mau tanpa dia sadari, mundur. Dan Roh Kudus itu elegan sekali. Pentakosta rame situasinya ya. Seluruh orang lihat, wah bisa bahasa roh. Nanti dengar bahasa kita semua. Tapi begitu Roh Kudus undur, beliau pribadi yang gentle sekali. Pelan-pelan hilang. Saul tidak sadar, roh Allah undur. Simson apalagi, dicukur rambutnya, kemudian ditangkap, dicungkil bola matanya, dan ditangkap seperti ini. Dan yang lebih tragis lagi kalau teman-teman baca di segmen di Alkitab, dia sudah jadi apa? Stand up comedian, betul kan? Suruh ngelawak kan? Jadi komik loh dia. Dari seorang nabi, roh Allah berkuasa, tiba-tiba ngelawak. Loh Pak, masa nggak boleh ngelawak? Boleh dong. Tapi kalau lawak aneh jadi untuk mengolok-olok Tuhan, itu sesuatu yang salah. Dan Daud sadar ketika dia naikkan pengakuan dosa ini, jangan buang aku dari hadapanmu. Dia ingat mertuanya. Kemudian dulu ada nabi yang gagah perkasa, itu seperti terbuang di hadirat Tuhan. Dan lebih gawat lagi, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus. Itu seperti teman-teman, ingat aja kalau punya kresek ini, saya pikir nggak ada orang normal yang kalau kita mau minum di kresek kayak gini. Sudah hilang fungsinya, dibuang. Ya karena masih ada airnya saja, begitu nggak ada airnya. Nah, kalau di Indonesia kreatif Pak, nanti dibuat cadangan. Buat apa? Kalau perjalanan jauh nggak ada toilet, untuk cowok-cowok bisa tutup spot. Nah, kayak gitu ya. Nah, di Indonesia itu kreatif. Tapi fungsinya begitu hilang, dibuang. Dan Daud ngerti loh, yang buat dia berfungsi itu sesuatu yang di dalam. Hari ini teman-teman, nyaris semua di dunia ini benda-benda itu, misal ada HP yang dipasang di sini, ada speaker, kemudian ada semuanya, itu bisa berfungsi tanpa kelihatan cara kerjanya, betul? Kita mau telepon itu apa? Kita lihat dalamnya sinyal dari satelit tembak ke kita, kemudian kita lihat sinyal HP itu dalam bentuk kasat mata masuk ke gendang telinga kita, kan nggak kelihatan, betul? Tapi tiba-tiba bisa untuk telepon itu. Tapi begitu HP itu rusak, fisiknya masih oke, nggak bisa buat telepon, ngirim WA nggak bisa, SMS nggak bisa, foto nggak bisa, nah sudahlah disingkirin saja. Fisik kita masih oke, bahkan mental kita, pikiran, perasaan kita masih oke, tapi begitu roh yang di dalam error, tiba-tiba fungsi kita sudah selesai. Saya berdoa tidak ada yang fungsinya selesai di situ. Amin. Oke, kita buka sekarang di Yohanes 14 ayat 26. Ini yang ajaib teman-teman. Kalau kita ngerti sebetulnya sistem kerja kerajaan surga, hidup kita akan berbeda sekali. Yohanes 14 ayat 26, Yesus menjanjikan penghibur. Sekian minggu yang lalu kita tahu bahwa ketika Yesus naik ke surga,
Murid-muridnya syok luar biasa. Loh, tak pikir Tuhan bangkit mau bikin partai Yesus atau kita bikin lagi kerajaan Israel di reform. Ternyata malah balik ke surga. Gimana kita ini? Tapi Tuhan menjanjikan siapa? Penghibur. P-nya besar, simbolnya dari Roh Kudus. Kita lihat ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya langsung jelas ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya baca sekali lagi, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Teach you everything. Jadi guru kita, betul? Ini guru ngajar available 24 jam 24 jam mengajar gitu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya dulu itu kalau diajari guru gitu ya, karena saya nggak niat sekolah SMA SMP itu periode gelap dalam hidup saya. Tidak niat sekolah, itu guru ngomong apa? Itu kalau orang masuk kuping kanan keluar kiri masih oke, masih diproses dikit di otak gitu ya. Ini tidak masuk kuping kanan, baru sekian meter sudah tiup lagi, jatuh lagi di situ. Jadi habis sekolah tidak pernah dapat apa-apa. Tapi setelah masa bertobat dan sebagainya mengalami Tuhan, ada masanya kita belajar dan lupa, betul? Ini aja nanti kalau saya tanyain habis apa ibadah nanti sore jam 5 tadi papi cerita soal apa, ya lupa papi ya kayak gitu. Kadang baru keluar batuk, ikut lupa dengan batuknya gitu. Makanya ada yang mengingatkan. Roh Kudus ngajar, Roh Kudus juga mengingatkan. Keren kan? Paket komplit itu. Kita lihat dalam apa yang sebutnya dikatakan. Nathan next dulu. Di Yohanes 14 ayat 26 ini versi CEV berkata seperti ini. The helper is the Holy Spirit. He will cause you to remember. Dia akan membuat kamu ingat. Jadi nada dibikin ingat kita tidak bisa. Teks aslinya pakai kata seperti ini. Huponimnesko. Ya, artinya to cause one remember. Jadi kalau nggak dibikin ingat, kita tidak bisa. Pak, aku nggak ingat apa-apa, nggak pernah dengar apa-apa ya, karena nggak pernah baca firman. Maka Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baca. Itu modalnya, baca dulu banyak. Memori manusia konon terbatas. Konon, karena saya percaya kalau sudah di dalam Tuhan ini memori sudah diperbarui luar biasa. Amin ya. Tapi seringkali lupa. Nah, Roh Kudus itu akan remind, mengingatkan. Kuri biasanya kalau malam sebelum tidur dia akan set dulu. Besok mau bangun jam sekian, pasang namanya reminder. Bunyi itu alarmnya. Nah, Roh Kudus dia akan menyalakan reminder dalam hidup kita. Ini kan setiap kali kita dengar sharing firman, baca Alkitab, itu kan masukin firman itu ke dalam hati kita, betul ya? Nanti habis itu kan langsung masuk ke dunia nyata lagi. Ketemu manusia, ya kan? Kita ketemunya dengan manusia kan? Bersosialisasi, ada gesekan nggak? Pasti itu, gesekan. Ketika ada gesekan, ini firman akan muncul. Roh Kudus ngingetin, jangan marah, jangan sakit hati, jangan iri hati, mengucap syukur, sukacita. Itu kan suara Tuhan muncul ya kan? Sekarang responnya gimana? Nggak peduli lagi jengkel ini. Berarti kita sedang membatalkan gerakan firman itu dari dalam keluar. Dan kita lagi membatalkan Roh Kudus mengajar kita. Itu salah satunya sebab kenapa kalau kita nolak didikan Tuhan, waktu ini kan jalan terus. 1 tahun berapa lama ya? 365 hari. Dalam 365 hari kita tiap hari nolak, masuk tahun yang baru dan nolak lagi, sekian puluh tahun jalan, hidup gak pernah kemana-mana. Cuman casing tubuhnya aja tambah tua, betul? Tapi yang di dalam gak berubah. Nah ini bahaya, karena akan ada hitungannya. Sekali lagi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menghitung, betul gak? Berapa kali bangsa Israel mengeluh, ngoceh-ngoceh, akhirnya oke ya sudah ya, gak boleh masuk ke Kanaan. 10 kali kan? Dihitung loh dengan Tuhan. Kalau kita ketemu dengan pribadi Tuhan sebagai akuntan, penghitung, gawat. Makanya sampai ada satu kitab khusus, judulnya apa itu? Bilangan, bahasa Inggrisnya numbers. Hitungan semua Tuhan detail loh. Matematikanya Tuhan sangat presisi.
Nah begitu kita tolak, akhirnya kita jadi orang mendengar tapi tidak melakukan. Firman saya bilang, kalau kau dengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu, itu Roh Kudus bicara. Makanya Daud berkata, jangan ambil Roh yang Kudus. Kalau sampai remindernya diambil, matilah aku Tuhan. Bisa apa? Itu hebatnya Daud yang ngerti rahasianya. Sekarang kita maju lagi teman-teman. Di Efesus 4 ayat 30, yuk kita buka. Dan saya percaya kita semua adalah manusia baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 ada judul perikopnya adalah manusia baru. Biasanya kalau orang tua negur anaknya itu kan ada grade-nya, ada gradasinya ya. Saya tidak tahu kalau Bude ini negur misal apakah ada gradasinya. Misal udah disuruh belajar masih asik main gitu ya, tiktokan gitu ya. Saya cepat belajar, ya itu nada 1. Masih tiktokan. Saya belajar, nada 2. Cepat saya, nada 3. Yang keempat, saya tambah pendek, nada tambah kencang, betul ya. Yang kelima, boleh tidur luar. Yang di dalam cuma Cici sama siapa lagi itu via aja itu. Ada gradasinya. Sebetulnya ikut Tuhan ada gradasinya. Tadi contoh orang Israel, tek selesai tidak usah masuk. Sekian juta orang Israel cuma Yosua dan Kaleb lain jiwa boleh masuk tanah perjanjian. Nah, di perjanjian baru ini aturan main yang sama tetap berlaku. Kita perhatikan Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan itu berarti grief, bikin sedih. Bayangin kalau kita punya anak, punya pasangan, punya siapa juga yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling nyakitin kita kan orang yang paling dekat dengan kita ya kan. Kalau dari kecamatan sebelah atau negara tetangga sudah peduli, tidak kenal ya kan. Kalau tiap hari apalagi belahan jiwa, family, keluarga gitu. Ini paling punya kans tuh pegang belati, cekamin ke jiwa kita, betul gak sih? Nah, Roh Kudus itu kan dekat, bahkan dia di dalam kita loh. Bisa berduka kalau kita ngapain? Ngelawan. Ngelawannya bentuk apa? Ayat lanjutannya kita perhatikan. Ayat 31, segala kepahitan. Kepahitan bukan karena minum jamu, broto, wali, pahit, semua apa? Enggak. Pahit itu ada gradasinya juga. Dari kecewa, benci, sebel tingkat kecamatan, pahit. Dengar namanya aja rasanya hati sudah mendidih, itu pahit itu ya. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, ini yang Tuhan kehendaki. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 32 ini bisa dimainkan teman-teman. Maksudnya gimana? Tolong Eben mainannya bisa disita ya. Orang pura-pura ramah bisa? Bisa Pak. Tinggal pasang wajah, senyum. Selamat datang dalam hati. Oh iya, terima kasih dalam hati. Mau saya cemplungin ke samudra. Gitu. Bisa kan? Kemudian penuh kasih mesra. Berapa banyak kasus orang tadi dari cinta jadi benci, banyak kan? Banyak Pak. Banyak. Malah kadang bencinya melebihi cintanya. Kemudian saling mengampuni. Pura-pura ngampuni bisa? Bisa dong. Apa yang tidak bisa? Kemudian untuk kita bisa bersikap baik satu sama yang lain bisa. Makanya saya bilang bisa dimainkan. Sedangkan ikut Tuhan bukan masalah yang di luar ini. Sekali lagi Tuhan melihat hati. Itu bahaya kalau kita main drama dengan Tuhan. Main drama itu maksudnya apa? Tahu aktor ya? Aktor itu siapa masih ingat sekian bulan yang lalu saya tampilkan fotonya Datuk Maringgi. Ya, siapa nama artinya Datuk Maringgi malah lupa ya. Asli namanya kan Him Damsyik ya kan. Him Damsyik itu saking menjiwanya, mungkin Pak Pendeta ngerti itu Pak. Datuk Maringgi tahu ya Pak ya, Siti Nurbaya. Itu ketika beliau lagi belanja di pasar, itu nyaris digebuki mak-mak di pasar. Karena saking sebelnya, wah ini yang nikahin Siti Nurbaya ini. Padahal dia kan cuma acting, betul ya. Saking menjauhi actingnya, padahal aslinya baik.
Nanti ketika main film lain lagi tetap dipanggil Datuk Maringgi, saking kuatnya itu. Tapi aslinya tidak seperti itu. Nah, anak Tuhan, kita ini kan anak Tuhan, betul kan? Itu bisa memainkan peran sehingga orang kenal kita, oh dari baik, tanpa tahu dalamnya seperti apa. Nah, Roh Kudus itu yang beliau akan ngingetin, jadi reminder, nah ini salah, perbaiki. Dan itu akan kuat ketika kita sendirian. Kita apa? Sendirian. Kita dengan Tuhan loh, sembahyang saat teduh diingatkan muncul kok itu. Ayo sudah tinggalkan kegeraman, pahit, marah, dengki, jengkel, buang semua. Oh ya enggak bisa Tuhan. Tidak sesuai dengan undang-undang sekian bla bla bla, muncul semua teori panjang. Lah padahal kita mengajar apa? Seperti Allah sudah mengampuni kita loh. Kalau Tuhan mau bikin hitung-hitungan dengan dosa kita, percaya kita tidak pernah bisa balas itu, tidak bisa nebus diri kita sendiri. Amin. Makanya Yesus sampai datang, beliau disalib, bangkit buat kita, masih dikasih lagi Roh Kudus. Pak, nggak perlu Roh Kudus, yang penting ikut Yesus beres. Tuhan sendiri bilang, Tuhan janjikan ini yang nolong kamu, ngajar kamu, dan ngingetkan. Karena kalau tidak terdidik beda. Teman-teman di luar sana itu kan ada yang namanya pemisahan, atau orang bilangnya bahasa kerennya dikotomi. Wah, antara yang terdidik dan tidak terdidik. Ini bukan masalah yang sekolah dan tidak sekolah, beda loh ya. Terdidik itu artinya dia dalam lingkungan yang mengingatkan dia, memberi standar tertentu, kemudian dievaluasi, diulang lagi sampai dia benar-benar bagus. Ada sekolah-sekolah kepribadian sampai cara jalannya diatur, senyumnya diatur, ya kan? Kemudian cara ngelipet tangan diatur, ada. Dan saya ketemu orang-orang kayak gitu keren sekali. Tapi ada orang-orang yang mulutnya ini, maaf kata ya, ember pecah aja tidak bisa mendeskripsikannya. Saking gawatnya, tidak ada filternya, keluar semua. Saya lihat, oh ajaib, haleluya. Ada orang-orang kayak gitu. Dan tiba-tiba kita bisa jadi orang yang tidak terdidik di dalam Tuhan kalau tidak pernah diajar. Dan diajar itu bukan waktu di sini aja loh teman-teman. Ini kan cuma seminggu sekali ya. Tiap hari kita baca Alkitab, itu Roh Kudus ada loh ngajari dan mengingatkan. Ini loh, mengajar dan mengingatkan, ini fungsinya jalan. Kalau kita tolak, itu nanti kita, Alkitab berkata apa? Mendukakan itu sedih. Dalam aksara aslinya dikatakan lupeo, itu artinya neken, stres, distress, diinjak. Kalau ini tidak distress, ini cuma dulu. Tapi kalau ini saya taruh ke bawah, saya injak sampai keluar airnya, itu lupeo, sampai dia pecah, ditekan sedemikian rupa. Bayangin Roh Kudus ngajar, kita tekan. Saya beberapa kali lihat video gitu ya, video kids zaman itu ajaib, luar biasa. Maaf kata, kurang ajar dengan gurunya itu keterlaluan. Itu guru sudah tua renta dikerjain. Beda dengan zaman saya, zaman bapak-bapak dulu tuh, dengan guru tuh respectnya luar biasa ya. Zaman Taman Siswa Jogja itu sampai nunduk begini. Zaman sekarang gurunya yang kayak gitu. Itu guru dilecehkan sebagian rupa, itu sakit hati. Jadi tidak mengagetkan kalau besok tidak mau ngajar lagi gurunya. Karena jengkelnya kan didukakan itu kan. Nah, Roh Kudus itu bisa dulu pio, bisa di-stress. Tapi juga ada arti kata kedua, yaitu pain, dibikin sakit luar biasa. Oh, teman-teman kalau sudah sakit itu, siapa di sini yang hobinya menikmati rasa sakit? Saya pikir kalau bukan karena gangguan kejiwaan tertentu, tidak ada yang hobinya menikmati rasa sakit, ya kan? Walaupun dulu ada teman kita di sini, ketika kalau saya masuk rumah sakit senangnya luar biasa. Suruh pulang, tidak mau, enak di sini. Lu ngapain? Soalnya dilayani, diambilin makanan sama suster, kemudian disiapin semuanya. Ya, lu senang, kita yang mikir bayarnya kayak gitu ya. Berbulan-bulan tidak mau pulang gitu loh. Orang pengennya pulang ke rumah, ini pengen nginep di rumah sakit hospital gitu kan. Memang hospital dari bahasa Inggris katanya ramah tamah gitu loh. Tapi orang tidak ada yang senang menikmati rasa sakit, betul nggak sih? Kalau bisa sedapat-dapatnya, secepat mungkin rasa sakitnya harus pergi. Makanya orang ke dokter, klinik, ke rumah sakit, ada tindakan yang bertingkat harus dikerjakan. Makin parah rasa sakitnya, tindakannya makin detail di situ. Nah, kita lihat dulu teman-teman, ada skala rasa sakit dari yang paling simple sampai paling serius. Yuk Nathan.
Ada rasa sakit paling sederhana tuh sakit kepala ya, kemudian sakit jantung, artritis, kemudian semacam seperti herpes yang di kulit, kemudian cacar itu satuannya sampai 19 dari skala McGill, kemudian tooth decay atau gigi busuk skala 19, ginorrhea atau sakit kelamin ya skala 21, botulism itu syaraf pada wajah itu skala 22, kemudian Lyme disease yang ada kutu masuk ke kulit skalanya 22, McGill pain scale 22 ada sciatica area paha belakang, kemudian tuberkulosis itu sakit pada level 23, kemudian stomach ulcer atau sakit yang di dalam perut itu 23 juga, kemudian trans mouth atau giginya gusinya bengkak itu skala 24, pneumonia skala 25, kemudian gout atau asam urat itu ya 25, endometriosis area pencernaan yang di dalam ini skala 25, phantom limb 25, sakit kanker stadium awal 26, hepatitis B 26, tetanus 26, itu adalah angka skala McGill, malaria skala 27, herpes yang ada di area bibir skala 27, sakit banget ini, kemudian ada sakit kulit di area genital 27, chronic back pain atau sakit punggung belakang yang kronis sudah bertahun-tahun 28, itu setara dengan rabies skala 28, migrain ada di skala 29 sama dengan meningitis di skala 29, cacar air smallpox ya itu di skala 29, kemudian Black Death itu wabah tahun 1300 ada skala 30, kemudian fibromyalgia itu sakit perut ya skala 30, kemudian sakit kepala tapi hanya terpusat di bagian tertentu skala 30, Ebola 31, kemudian spondylitis atau punggung yang menekuk ya 32, demam kuning 32, kemudian hernia akut 32, pankreatitis akut 33, toxic shock syndrome kaget tiba-tiba sakit di kepala dan demam itu 33, demam berdarah dengue 33, canceroid 34, orang melahirkan itu 36, kemudian chlamydia genital infection 36, appendicitis atau sakit di usus ya 38, sakit karena diamputasi itu 39 sakitnya, kemudian gangren gas itu 39, spinal headaches dia sakit kepala bagian belakang sampai tulang belakang itu 41, kemudian batu ginjal 42, trigeminal neuralgia itu udah muka sakit semua itu 44, dan yang paling sakit comprexional regional pain syndrome sakit kaki itu 46. Itu skala McGill yang masih dipakai sampai hari ini. Skala kita menyakiti mendukakan Roh Kudus ada di level berapa? 100. Skala McGill 46 tuh orang udah setengah mati itu. Ketika mami nahan kena cancer stadium sekian tuh sakitnya luar biasa, apalagi habis di kemo luar biasa. Sedapat-dapatnya sakit ini disingkirkan. Nah, mendukakan Roh Kudus tuh bikin sakit terus-terusan. Kan sakit itu kan secara umum ya, kita awam tuh kan taunya dua kan, akut dan kronis. Akut tuh artinya saat itu juga. Kronis tuh bertahun-tahun. Nah, kalau kita orang anak-anak Tuhan itu secara kronis menyakiti hati Roh Kudus, bayangin apa yang terjadi. Tiba-tiba sudah amputasi tapi yang lebih bahaya, ini fisik masih bisa melayani Tuhan. Ini fisik masih bisa angkat tangan, haleluya, puji Tuhan, nyanyi ku angkat tanganku, sorakan haleluya, tetap bisa lompat-lompat. Tapi yang di dalam kosong. Ini yang lebih bahaya. Dalam dunia medis kan sama yang lebih aman penyakit yang ketahuan daripada tiba-tiba lu waktu di medical check up lu kok ternyata sakit itu sudah stadium akhir, lebih ngeri. Lebih baik ketahuan dulu sakitnya begini-begini. Jadi kalau hari ini tiba-tiba ekspresi hidup kita dan menunjukkan kita ini sakit ini, ada yang salah, hubunganku dengan Tuhan ini berantakan. Karena sebenarnya cermin hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan oke, dengan sesama oke.
Pak, aku dengan sesama baik-baik saja. Benar? Benarkah itu? Kadang menilai benar itu kan Tuhan. Dan tuh diingetin tuh, ngajar, diingatkan, diajar, diingatkan. Karena aku hanya diajar saja, seperti orang sekolah dan tidak ada ujian, tidak ada ulangan, ya tidak ada kenaikan kelas. Betul ya? Artinya cuma dengar aja. Di mana man sekolah dari level awal sampai level puncak itu semua ada ujiannya. Semakin tinggi jenjangnya semakin rumit, betul ya? Kalau kita berkata, Pak, ujianku tidak selesai-selesai. Masih ingat tak? Bulan kemarin kita belajar, kalau sampai hari ini kita ngadepi ujian belum selesai, percayalah ada level baru yang sedang Tuhan siapkan. Pak, aku tidak butuh level yang baru. Tuhan mau kamu ada di situ, supaya hidup kita fungsinya menyentuh lebih banyak orang lagi. Ini botol cuma 600 ml. Tiba-tiba yang di sini haus semua. Bisa nggak saya bagi semua? Bisa. Setetes, waktu tinggal separuh aja tidak ada. Supaya bisa kenyang semua, kenyang minum, saya pakai apa? Di luar ada galon 19 liter, oke? 18 ya, 18 something. Dibagi-bagi masih bisa? Masih. Bisa. Hidup kita mau dipakai itu nyentuh berapa banyak jiwa? Tergantung kapasitas kita gede. Makanya dari level yang dinaikkan. Di pabrik mereka punya setup seperangkat khusus, yang ini untuk botol sekian, yang ini untuk galon sekian, yang ini untuk bak sekian. Bahan fiber, bahannya beda, prosesnya beda, harganya beda. Betul? Pak, yang penting aku mau punya HP, bisa untuk telepon dan SMS. SMS masih ada ya hari ini ya? Ada, Pak. Berapa bayarnya sekarang? Ada paketannya, Pak. Paketannya. Daripada HP, SMS yang penting komplit sekalian. Yang penting aku hidup, Pak, bernapas, menghembus napas, makan, minum, buang air besar kecil, tidur, beres. Ya maaf nih, saya harus mengutip kata-kata Ibu Yahamka. Kalau cuma sekadar kerja, beruk di hutan juga kerja itu. Beruk tahu kan? Kera itu loh, kera. Monyet. Itu maaf agak menohok itu katakannya. Kalau kita sekadar hidup, datang ke gereja, nyembah Tuhan, baca kita, ya itu baik. Tapi hidup kita tidak pernah nyentuh banyak orang. Sedangkan sekali lagi fungsi kita itu apa? Garam dan terang dunia. Yuk sama-sama kita baca dulu sebelum kita selesai. Matius 5 ayat 13. Ini yang Tuhan katakan. Matius 5 ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Kita kan garam ya? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena di mana ketika teks ini ditulis masih berlaku bahwa saking berharganya garam itu. Jadi garam itu jadi komoditas yang penting, nyaris setara emas nilainya. Namanya salarium. Makanya dari kata salarium turun ke bahasa Inggris salary, artinya apa salary itu? Gaji. Jadi gaji tentara Romawi di skala tertentu itu dikatakan ini duit buat beli garam. Saking ini komoditas penting. Karena untuk memurnikan garam zaman itu tidak mudah. Banyak pedagang yang gak curang gitu. Jadi dicampur dengan bahan lain. Sehingga akhirnya kadang dicampurannya tidak asin. Dan saya nggak pernah lihat zaman dulu lah ya, kalau zaman sekarang ada alat dipisah per butir, ini garam, ini kapur, nah ini plastik biasa. Ya habis waktunya ya. Akhirnya karena nggak asin diapain? Dibuang diinjak. Itu yang pertama. Terlalu banyak nyampur dengan substansi lain. Kalau teman-teman belajar kimia, NaCl itu tidak pernah bisa dibikin tidak asin secara kimiawi. Saking jadi kuat sekali substratnya. Tapi kalau sampai dia tidak asin berarti nyampur. Nah kalau hidup kita nyampur dengan dunia ini, nyaris tidak ada bedanya dengan dunia. Cara hidupnya sama, cara mikirnya sama, cara bicaranya sama, cara reaksi ketemu dengan permasalahan sama. Kalau orang di luar sana kesandung, woi kura-kura tikus derapa, gitu ya. Kalau kita sama kesandung juga ngomong gitu, kan sama kan dengan dunia. Karena kalau mau tahu aslinya kita, bukan waktu lagi oke, betul nggak teman-teman? Kalau mau nyeduh teh itu teh celup pakai air panas atau air dingin?
Air panas pasti. Nyeduh kopi juga ada suhunya tertentu loh. Ideal 88 derajat. Wanginya keluar. Kalau pakai air dingin tidak keluar, diaduk nih, tidak keluar semerbaknya. Nah ketika kita di kondisi panas itu warna asli kita. Nah kalau warnanya garam, itu hanya pujian, penyembahan, syukur, apapun juga sukacita keluar. Gak bisa, ada Tuhan Roh Kudus yang ngajar dan mengingatkan. Amin. Dan itu pasti mengingatkan, pasti itu. Tapi kalau kita tolak, enggak lah, besok aja aku menurutnya sekarang aku mau healing dengan cara memenuhi keinginanku sendiri. Aku pengen luapkan kemarin ini, pengen mukulin orang. Wah kayak gitu, ada gak? Dulu saya sering ketemu teman-teman, aku pengen hawanya mukulin orang, lagi jengkel aku. Orang bukan sansak, aku mukulin kayak gitu. Nah bahayanya daging itu. Minggu depan kalau Tuhan izinkan kita akan belajar ada 10 hal yang mengerikan dalam jiwa kita, yang Tuhan izinkan potong sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tidak langsung. Itu daging kita, jiwa kita kalau dikasih makan terus, tiba-tiba mengerikan sekali. Saya berdoa tiap kali didikan Tuhan datang, ajaran Tuhan datang, bahkan hajaran Tuhan datang, kita responi dengan hati yang rela. Amin. Amin. Daud sekali lagi saya bacakan buat teman-teman sebelum kita berdoa bersama-sama. Janganlah membuang aku dari hadapan, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, willing spirit. Terjemahan lain dikatakan flexible spirit. Dulu teman-teman kalau masih ingat ada HP yang harga belasan juta tahun 2000 awal itu, dibuka, tutup, itu namanya ada fleksibelnya. Oke? Kalau fleksibelnya sudah rusak, biasanya biaya perbaikannya sangat mahal, bahkan disarankan beli baru aja. Lem biru, lempar ganti baru. Gitu ya. Sekarang juga ada HP-HP yang tasnya juga ada fleksibelnya. Laptop yang ada fleksibelnya yang bisa untuk buka, tutup ini loh. Begitu ini error, apakah lagi fungsinya? Daud berkata, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Give me a willing spirit, a flexible spirit. Fleksibel itu artinya apa sih? Ditekuk bisa gitu loh. Teman-teman ingat mainan plastisin nggak? Malam gitu loh. Yang kayak lilin. Itu kan bisa dibentuk macam-macam ya. Tapi kalau sudah kita buat mainan berapa lama, tiba-tiba dia minyaknya itu seperti hilang, menguap, nempel di tangan kita, akhirnya dibentuk apapun dia akan ada rongganya. Dibikin tekuk 180 derajat, putus di tengah jalan. Fleksibelnya sudah error, hilang. Kalau sampai fleksibel spirit ini nggak ada, kita terima firman model apapun, nggak usah, itu besok-besok aja. Aku nikmati hidup dulu, nanti kalau ada kesempatan bertobat ya. Atau tomat nggak apa-apa. Apa tomat itu? Bertobat umat lagi. Saya berdoa teman-teman, Roh Kudus itu karib kita yang sejati. Karib itu sahabat yang paling dekat. Tapi kalau kita dukakan terus, apalagi kalau dikasih rasa sakit dengan kita nolak, saya khawatir tiba-tiba seperti Simpson yang tanpa sadar, loh kok aku ditangkap. Tanpa sadar kita terperangkap oleh dunia. Tanpa sadar seperti Simpson, lah kok dijadiin bahan lawakan. Tanpa sadar kok stres sekali seperti Saul yang walaupun duduk di tahta pengennya bunuh orang. Saya berdoa, ini hari-hari Tuhan katakan Roh Kudus dicurahkan ajaib ke setiap kita. Bahkan dari mulut bayi-bayi muncul nubuatan, muncul kata-kata dari Tuhan sendiri. Saya berdoa tiap kali ada suara di hati kita, ikutin itu, taati dengan setia, sukakan hati Tuhan. Dan tujuan kita cuma satu, kelak ketemu Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Saya suka versi terjemahan lama dari Alkitab. Syabaslah hai hambaku, well done my son and daughter. Baik sekali perbuatanmu hambaku. Amin. Kalau kita cuma cari ucapan dari mulut orang, itu bahaya. Karena yang keluar dari mulut orang dan Tuhan bisa sangat berbeda. Yang kita hari ini ngumpul di sini aja, kita mau menyenangkan hati siapa? Tuhan kan? Bukan yang lain. Saya berdoa teman-teman di KJS, TSOL yang mendengarkan siaran ini dimanapun juga berada, apapun juga yang sedang kita hadapi sekarang, kita tidak pernah sendirian.
Roh Kudus nemenin kita, ngajarin kita. Kalau sudah diajar, jangan seperti siswa yang orang Jawa bilang dablek, tidak mau nurut. Ikutin. Pak, nggak bisa. Tuhan beri kesanggupan buat kita. Amin. Kalau perlu nyeret daging kita diseret. Tadi di awal sebelum kita mulai ibadah, saya tahu sebuah lagu baru dari Jepang itu. Itu lagu Mars para pelari dalam Tuhan. Wah, lari sampai akhir, apapun yang terjadi lari terus. Meskipun napas mau putus, lari sampai garis akhir. Saya berdoa kita belum selesai garis akhir loh ya. Kita masih hidup di dunia. Kesempatan terjungkal selalu ada. Makanya dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus ngajari apa? Roh Kudus bangkitkan, ikutin flexible spirit dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama berdoa, tutup Alkitab kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Pesanmu hamba sampaikan, biar benih kebenaran firman ini tertanam dalam loh hati kami, bahkan tumbuh jadi tanaman iman yang sehat, yang kuat, yang bertumbuh dengan sangat baik, berbuah lebat, menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Roh Kudus terus bicara pada setiap kami, terus tuntun kami dalam tuntunan ilahi hari demi hari, sampai kami melakukan kehendak Bapa sepanjang waktu. Kami mengucap syukur, nyatakan hidupmu lebih lagi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesanggupan yang dari Tuhan dianugerahkan, dilimpahkan buat setiap anak-anakmu dimanapun juga berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Saya boleh dengar tepuk tangannya kalau begitu. Baik, selamat berjumpa kembali teman-teman di KJS. Lama ya saya sudah tidak di sini ya. Selamat datang juga untuk Bapak Pendeta Bapak Andreas Sirait dan istri. Ini teman main saya masa kecil. Ya sudah puluhan tahun sepertinya kami tidak berjumpa lagi. Ini baru ketemu lagi tadi pagi beliau datang mau ibadah di sini, ya puji Tuhan ya. Dan ya dulu kami sering sama-sama di Pos PI. Sekarang di mana Pak? Jakarta ya? Iya. Oke. Mungkin saya bisa panggil Pak Andreas untuk maju ke depan memberikan sedikit kesaksian. Gimana ya? Oke, ini kedengaran? Saya nggak dengar. Sebenarnya, oke, gimana ya? Saya sebenarnya ada perjalanan dari Jakarta ke Tegal dan ke Semarang. Nah kebetulan harusnya jatuhnya hari Minggu saya di Gresik, tapi karena terlambat dengan taksi itu harus datang, jadi tunda. Lalu saya tanya, kita ibadah di mana? Mereka bilang bingung gitu. Ya udah, di tempat Yuli itu ada ibadah nggak? Saya bilang gitu. Ada. Oh ya, besok pagi ketemu di situ. Akhirnya kami meluncur ke sini. Perjalanan yang saya lakukan ini adalah perjalanan membawa istri saya ke Bali. Nah, setahun yang lalu dia ngomong, kamu enak ya bisa jalan ke sana kemari. Saya janji sama Tuhan, saya akan bawa kamu ke Bali, antar kamu ke Bali. Dan dengan sepeda motor kami jalan dari Jakarta, singgah di Tegal, singgah Semarang, besok di Gresik, Banyuwangi, baru nyebrang. Supaya apa? Nyampe dan irit. Ya. Tapi saya percaya ini tuntunan Tuhan. Yang penting hidup itu apa coba? Jadilah dampak bagi siapapun. Nggak mesti besar, nggak mesti hebat. Ini pengkhotbahnya, ini pengkhotbah internasional sebenarnya. Betul, saya perhatikan. Ini sekolah bagi dia. Ada potensi yang besar bagi dia, tapi karena ini online, saya mau katakan, nggak penting besar, nggak penting hebat, tapi mindset kamu yang penting. Kamu bukan orang yang sembarangan karena Tuhan pilih kamu.
apapun keadaan kita, situasi apapun kita, Yesus itu besar sama kita. Pasti berdampak. Karena kerajaan Allah itu bukan soal besar. Kerajaan Allah itu seperti biji sawit. Tapi kalau sudah tumbuh, burung bisa bersarang, binatang-binatang bisa hidup di bawahnya. Tempat ini kecil, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di mana saya mau beribadah? Tuhan suruh ke sini. Saya nangis. Kenapa? Saya lihat, aduh. Ketika pujian dinaikkan, pemain musiknya ini profesional semua. Tapi saya mikir, kalau saya tanya ke sini, kalau ke sono ya ceritanya lain. Tapi mereka main itu nggak mudah. Saya orang entertain. Saya bisa menyutradarai film. Saya tahu itu nggak mudah dengan audiens seperti itu. Tapi karena kita punya Allah yang besar, pengkhotbahnya itu mengusyukur dengan baik itu. Itu stylish banget. Saya diberkati. Saya diberkati. Jadi saya mau katakan, marilah jadi garam. Jadi dampak. Contoh, ada sampah di depan kita. Ambil, itu sudah berdampak. Kamu hidup benar, teratur hidupmu, udah berdampak. Cukup, nggak usah gede. Nggak usah jadi pendeta besar, berkeliling, nggak usah. Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia. Saya sudah pergi, tapi atas tuntunan Tuhan. Karena tujuannya satu, kamu jadi garam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waduh Pak, kapan-kapan khotbah di sini ya Pak ya. Pak Andreas ini banyak sekali kesaksian. Kalau saya tidak salah ingat, anak beliau itu pernah jatuh ke sungai. Nanti setelah ini yang ingin dengar kesaksian Bapak Andreas bisa merapat ya. Nanti kita akan ngobrol di multi galeri, kemudian kita akan makan bersama dan kita akan dengarkan cerita beliau yang luar biasa. Ya. Dan Ibu Ana itu adalah adik dari Tante Lani. Semua kenal Ibu Lani ya? Nah ini adiknya. Ya, tak kalah cantik, tak kalah imut, ya, dan tak kalah diberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kesaksian Bapak Andreas dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Kita akan selesai dengan ibadah kita pagi hari ini, tapi saya percaya Roh Kudus tetap akan menuntun langkah kita. Mari kita silakan kita bagi berdiri bersama-sama. Kita selesaikan ibadah.
memberkati. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Roh, jiwa, dan tubuh kami senantiasa terpelihara sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari disambung hari, hidup kami limpah dengan cinta akan Tuhan. Agape dilimpahkan dan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan, dibuat jadi berhasil dan langkah hidup kami beruntung. Apapun yang kami sentuh jadi berkat bagi dunia ini. Hidup kami jadi garam dan terang yang fungsinya terus jalan berkelanjutan sampai kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Kami mengucap syukur semua berkat penyediaan kelimpahan rohani, jiwani, jasmani kami terima dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimeteraikan sekarang dan amin. Kita semua yang sama-sama sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari